warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar hari ini pasti bisa, pasti semangat. Yes, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mas dipimpin doanya. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semua? Kita review dulu materi sebelumnya tentang kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa yang masih ingat contoh dari 3 kegiatan itu apa? Ya, silakan Mbak. Perusahaan memproduksi mie instan, kemudian sampai ke agen ataupun warung, lalu saya membeli mie instan tersebut. Oke, berikan aplaus. Kegiatan hari ini nanti akan Ibu tayangkan video yang berisi kasus atau masalah. Dari tayangan video itu sampean akan menjawab melalui LKPD dengan cara berdiskusi. Ini sudah duduk bersama kelompok diskusinya minggu kemarin ya? Ya. Oke. Setelah itu hasil diskusinya nanti dibuat PPT, kemudian dipresentasikan perwakilan dari kelompok maju ke depan. Untuk penilaian yang akan Ibu ambil ada 3 macam, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ada 2 indikator. Yang pertama, menjelaskan konsep pelaku ekonomi. Yang kedua, menganalisis peran pelaku ekonomi. Yang tujuannya setelah pembelajaran pelaku ekonomi dan perannya dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning. Diharapkan nanti Mbak-mbak, Mas-mas mampu untuk menjelaskan konsep pelaku ekonomi dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dengan benar. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar yang pertama gambar apa? Mobilnya kenapa? Ferrari. Oke. Gambar yang kedua gambar apa? Pabrik atau perusahaan. Oke. Gambar yang ketiga? Istana Presiden atau Istana Negara, berarti itu pemerintah. Yang keempat gambar peti kemas atau di pelabuhan, berarti ada hubungan dengan masyarakat luar negeri melalui ekspor dan impor. Artinya apa? Dari 4 gambar ini menunjukkan apa? Pelaku kegiatan ekonomi. Ya, pelaku kegiatan ekonomi ada 4. Yang pertama adalah konsumen. Yang kedua, produsen. Yang ketiga, yang keempat, masyarakat luar negeri. Dari 4 pelaku kegiatan ekonomi itu memiliki kegiatan masing-masing. Rumah tangga keluarga atau konsumen, biasa disingkat RTK, dia merupakan konsumen yang kegiatannya membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, konsumen juga sebagai penyedia faktor produksi seperti bahan mentah, lahan, skill. Contoh misalnya orang tua sampean menghasilkan getah karet, lalu getah karet dibawa ke pabrik, pabrik diolah menjadi bahan. Ya. Selanjutnya, rumah tangga produksi atau RTP, rumah tangga produsen, yakni kelompok
konsumsi. Apa di sini pemerintah mengkonsumsi untuk penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh, pemerintah membeli meja, kursi, mobil untuk pegawai pemerintah. Berarti itu pemerintah sebagai konsumen. Lalu pemerintah juga sebagai rumah tangga produksi yang menghasilkan barang dan Jasa. melalui namanya BUMN. Oke, contoh BUMN apa? Pertamina yang menghasilkan berbagai macam minyak. Oke, juga pemerintah melakukan distribusi hasil dari perusahaan tadi disalurkan ke konsumen. Dan juga sebagai regulator, yaitu membuat dan melaksanakan peraturan atau kebijakan. Masyarakat luar negeri atau RTLN, yakni menyediakan kebutuhan barang impor. Ini kegiatannya membeli barang-barang hasil ekspor pada suatu negara, juga menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Peran dari rumah tangga konsumen. Pertama, perannya adalah dia sebagai pemakai barang dan jasa. Kedua, tadi penyedia faktor-faktor produksi. Ya, peran dari rumah tangga produksi atau produsen. Yang pertama perannya adalah sebagai penghasil barang atau jasa. Yang kedua sebagai pemakai faktor produksi yang tadi contohnya getah karet. Yang ketiga mempengaruhi juga kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya peran dari pemerintah, yakni pemerintah adalah kegiatan ekonomi yaitu mengatur, mengendalikan dan mengadakan pengaturan dulu videonya baru bacakan. Termasuk tentang PPKM Mikro, lalu apa saja dampak yang terjadi terutama dari sektor ekonomi. Kita coba berikan grafisnya berikut ini untuk Anda. Nanti bisa dibaca di sini sambil dibuka BSE di laptopnya. Jika sudah selesai, nanti PPT-nya dijadikan satu flash disk, dikumpulkan, LKPD-nya juga dikumpulkan. Ada yang bermasalah, ada yang ingin ditanyakan tentang soalnya, tugasnya? Oh ya, Mas, silakan, apa yang ditanyakan? Oke, soal nomor 4. Oke, waktunya sudah habis. Silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Data dari BPS Jilid 2 periode 12 sampai 23 Oktober 2020 yaitu dampak COVID-19 banyak perusahaan, retail dan UMKM yang tutup. 4,56 perusahaan tutup sementara karena pandemi. 14,86% berhenti karena regulasi. 6,78% berhenti karena ekonomi yang lemah. Di wilayah Banten 800 perusahaan bangkrut karena tidak bisa diekspor. Di Jakarta 126 tempat kerja tutup karena pembatasan sosial skala besar. Di Yogyakarta 100 restoran berhenti dan 50 hotel bangkrut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jawaban saya. Pandemi COVID-19, regulasi pemerintah, melemahnya ekonomi, tidak mampu berproduksi, tidak bisa melakukan ekspor. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3.
lebih, sementara ataupun gulung tikar. Dengan RTP tidak dapat berproduksi sehingga tidak dapat melakukan ekspor. Artinya bahwa dari keempat pelaku ekonomi saling berkaitan. Demikianlah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kebijakan yang dibuat pemerintah sangatlah tepat karena dengan adanya WFH saja kegiatan ekonomi sudah mengalami penurunan. Apalagi jika berlakunya lockdown, bisa jadi Indonesia akan mengalami krisis ekonomi besar-besaran seperti negara Eropa atau Italia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kita semua. Semuanya bagus-bagus ya hasil diskusinya dan presentasinya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini? Oke, silakan Mas. Pandemi yang melanda Indonesia berdampak dengan melemahnya perekonomian. Banyak RTP yang mengalami tutup sementara ataupun berhenti. 4 mata ekonomi saling berhubungan. Tidak berlakunya lockdown di Indonesia malah membawa dampak positif pada bidang ekonomi. Oke, jadi dengan tidak adanya lockdown di Indonesia malah membawa dampak positif. Sehingga kegiatan ekonomi masih bisa berjalan. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya, karena ini juga waktu, siapa yang mau refleksi menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang pelaku ekonomi dan perannya? Silakan Mbak. Pelaku ekonomi ada 4, yaitu rumah tangga konsumen (RTK), rumah tangga produsen (RTP), rumah tangga pemerintah (RTG), rumah tangga masyarakat luar negeri (RTMN). Masing-masing rumah tangga memiliki peran seperti RTK sebagai penyedia faktor produksi, RTP menggunakan faktor produksi, RTG sebagai konsumen dan produsen, RTMN kegiatan ekspor dan impor. Oke, jadi pelaku ekonomi tadi ada 4. Pertama rumah tangga, konsumen. Yang kedua rumah tangga, produsen. Yang rumah tangga, Pemerintah. Yang keempat rumah tangga, Masyarakat. Yang kesemuanya saling berhubungan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, karena waktu sudah mau habis, hari ini pembelajarannya cukup, tetapi sebelumnya perlu Ibu informasikan, minggu depan kita akan belajar tentang circular flow diagram. Diagram keterkaitan dari 4 pelaku ekonomi tadi. Besok duduknya masih seperti ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sebaiknya kita berdoa dulu. Mas, ditutup dengan doa Mas, silakan. Sebelum kita tutup acara hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu